Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjuang sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjuang sendiri. Engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau ibu rumah tangga, engkau orang-orang muda, engkau yang mungkin hari-hari sedang bersedih, engkau yang mungkin hari-hari sedang tertekan dengan berbagai macam keadaan hidup. Ketahuilah, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada satu pribadi yang kita kenal bernama Yesus Kristus. Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketik di kolom komentar, Yesus menyertai saya selama-lamanya. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya percaya Yesus menyertai saya selama-lamanya. Amin. Jadi sebabnya pujian tadi mengingatkan kita sekali, Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, firman Tuhan katakan. Untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Untuk tetap terus hidup bergantung sama Tuhan Yesus. Karena pengharapan saudara dan saya kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya. Mari sama-sama ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita sudah dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Kita perhatikan sama-sama firman Tuhan hari ini ya. Apabila, lihat. Apabila, jadi sebentar lalu saya sudah bagikan sebelumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat ikut, ya kan, Bapak Ibu bisa lihat renungan singkatnya atau potongan daripada apa yang saya sudah bagikan dalam firman Tuhan setiap doa pagi online di akun YouTube channel saya Glenn Atuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana sehingga kita bisa sama-sama kembali belajar, kembali memperbaiki diri, kembali dituntun dan selalu diingatkan akan janji Tuhan. Jadi beberapa hari yang lalu dalam ayat-ayat sebelumnya ini kita belajar tentang hukum-hukum dan ketetapan Tuhan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, ya. Tuhan ingatkan melalui Musa, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan ingatkan pada bangsa Israel untuk tetap setia melakukan perintah Tuhan. Nah, dalam hal ini, dalam ayat yang selanjutnya, sekarang ini firman Tuhan katakan begini, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, lihat saudara, yang bertanya adalah anak-anak kita. Ini maksudnya adalah generasi-generasi kita selanjutnya. Dia bertanya kepada kita, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Jadi kalau sampai suatu hari nanti anak-anak kita sudah dikasih dalam Tuhan, keturunan-keturunan kita, generasi-generasi kita di kemudian hari bertanya tentang hukum-hukum Tuhan, bertanya tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita sebagai orang tua hukumnya mesti kudu wajib harus menyatakan kepada mereka. Tujuannya sederhana, supaya takut akan Tuhan, hukum-hukum Tuhan tetap ada dalam kehidupan keturunan-keturunan kita selanjutnya. Dan itu adalah tongkat estafet yang harus diteruskan dan tidak boleh terputus. Karena kalau sampai terputus, maka hilanglah generasi yang takut akan Tuhan. Yaitu generasi yang kehilangan tongkat estafet yang harusnya disampaikan kepada anak-anak kita oleh kita sebagai orang tua. Namun karena kita terlalu sibuk dengan usaha, terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahkan terlalu sibuk mungkin dengan pelayanan sehingga akhirnya kita tidak fokus dengan keluarga, maka kita lupa. Kan miris sudah dikasih dalam Tuhan jika kita pelayanan tapi keluarga hancur. Ayo fokus juga. Dengan kata lain, keluarga juga penting. Dengan kata lain, kita sebagai orang tua juga harus membawa tongkat estafet kita turun ke bawah kepada keturunan-keturunan kita jika anak-anak kita mempertanyakannya. Sehingga dengan kata lain itu ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Hidup dalam kerukunan takut akan Tuhan. Mengajarkan nilai-nilai. Mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ayat 21.
maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Jadi harus dijawab. Jangan bilang udah nanti juga kamu tahu sendiri. Jangan, diarahkan gitu ya kan. Diarahkan, diajar, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Jadi diceritakan kisahnya. Ya, diceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda, mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Lihat ya. Dengan kata lain, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai, pengalaman bersama dengan Tuhan, itu harus kita share, harus kita ceritakan, sehingga orang yang mendengarnya pun dapat kekuatan. Saudara, saya percaya bukan suatu kebetulan saudara mengalami musibah mungkin hari-hari ini. Bukan suatu kebetulan engkau mengalami masalah, pergumulan, kesusahan hari-hari ini. Saya percaya selain pengalaman hidup itu untuk saudara dan saya, maka pengalaman hidup itu juga harus disaksikan kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang lain punya pengalaman yang sama, punya masalah yang sama yang pernah kita alami. Mungkin orang lain saat itu sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami tekanan hidup yang dulu kita pernah alami. Dan kita sudah lewati. Sehingga ketika kita sudah lewati, kita bisa sharingkan kepada mereka, kalau hari ini kau sedang mengalami hal ini, ingat, bukan hanya kamu yang mengalami. Dulu saya pun pernah mengalami. Kita ceritakan seperti itu. Sehingga akhirnya orang yang tadinya mengalami kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, mendengarkan kisah bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keterpurukan, dia pun dibangkitkan imannya. Jadi jangan bilang, ya urusan dia lah pendeta, udah biar dia aja, dia masalah dia, masalah saya juga kan punya masalah. Jangan. Keberadaan kita untuk menolong orang lain, keberadaan kita untuk menyaksikan kebaikan bagi orang lain, keberadaan kita harus berguna buat kemajuan iman orang lain. Ketik di kolom komen. Keberadaan saya harus berguna bagi kemajuan iman orang lain. Ini yang harus kita ketahui. Jadi tidak sendiri. Wah, udahlah sekarang waktu untuk sendiri. Gue jalan dulu, lakuin dulu apa. Jadi kita hidup sendiri susah dan kita lupa bahwa dengan yang lain. Kita lupa bahwa keberadaan kita harus menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Alkitab jelas mencatat saya bertolong-tolong yang kau sedang memenuhi untuk Kristus. Bagaimana kita bisa memenuhi, kita bisa memenuhi, saling bertanggung, bertolong-tolongan menanggung kelemahan kekurangan kita. Saksikan, ceritakan itu ya di depan mata kita. Dengan kata lain, pengalaman yang kita alami itu bukan suatu kebetulan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kemarin mengalami pengalaman yang kemarin sama kita lewati. Kalau kita udah lewati, ketika kita ceritakan, itu powerful, saudara. Powerful. Orang yang mengalami, dengar, karena dia bilang gini, oh, dia udah pernah lewati. Kalau dia bisa lewati, maka saya juga bisa lewati selama kagum penuh kepada Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi keberadaan saudara dan saya harus ketahui masalahmu kemarin, pergumulanmu kemarin, atau ketika kau sedang alami hari-hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menguatnya setiap umat Tuhan, meneguhkan mereka. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pengalaman saya dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengalaman saya dengan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadikan saya perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Sekarang mau dipakai Tuhan. Dia jangan pernah bilang, oh itu cuma pendeta-pendeta aja yang dipakai oleh Tuhan, soal teologi aja yang dipakai Tuhan. Kita enggak, ibu rumah tangga, kita yang pengusaha nggak bisa dipakai Tuhan. Hei, saudara bisa dipakai Tuhan dengan kesaksian yang saudara pernah alami. Selanjutnya dikatakan apa? 23.
Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Itu 4. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25 yang terakhir. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, jadi setiap kita nih yang udah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu yang TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, kita ini diberikan kepercayaan supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Apa sih tanggung jawab sebagai orang percaya? Menceritakan kebaikan Tuhan. Semua Instagram, Facebook, TikTok, dan Zoom, teman-teman yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar, menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo, semua ketik, menceritakan kebaikan Tuhan. Itu tugas saudara dan saya. Dimanapun engkau mau sebagai ibu rumah tangga, daripada ngomongin orang, daripada ngegosipin orang, daripada ngegosipin tetangga, ngomongin hal-hal yang buruk, lebih baik engkau ceritakan kebaikan Tuhan. Selain itu bisa menguatkan orang lain, itu pun bisa membuat kita hidup menjadi berkat. Pastikan setiap kita sadari hal ini. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita udah punya pengalaman dengan Tuhan. Bangsa Israel punya pengalaman dengan Tuhan. Alkitab katakan di depan mata kita itu yang diceritakan. Jadi maksudnya apa? Yang kau alami aja, jangan orang lain, yang kau alami aja. Yang kau alami. Kau punya pengalaman apa? Sekecil apapun itu, ceritakan. Makanya kalau kita ada di komunitas, kalau kita ada dimanapun, kalau untuk bersaksi, jangan malu, jangan sungkan. Ceritakan, banyak saudara. Satu hal yang perlu kita ketahui, ketika kau menyaksikan kebaikan Tuhan, kau menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah kau alami, engkau sedang mempermalukan iblis dalam hidupmu. Ketahuilah hal itu bukan sembarangan, itu powerful. Kesaksianmu membawa orang mengalami damai sejahtera. Kesaksianmu menceritakan kebaikan Tuhan, memberikan orang lain pengharapan. Itu bukan hal yang biasa. Cuma cerita kebaikan Tuhan. Hey, itu powerful. Itu punya kuasa. Kesaksian kita itu mengalahkan kuasa si jahat, mempermalukan kuasa si jahat, menelanjangi kuasa si jahat. Kesaksianmu, itu sebabnya mulutmu tidak akan pernah dibiarkan terbuka oleh si jahat untuk bersaksi. Yang malu lah, yang merasa nggak layak lah, yang belum cakap berbicara. Ada begitu banyak reason sehingga akhirnya dikatupkan mulut kita untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo share, ayo ceritakan kebaikan Tuhan, apapun yang pernah kau alami. Sehingga ketika kita menyadari hal ini ujung-ujungnya mempermuliakan nama Tuhan, engkau sedang pakai Tuhan. Jadi untuk setiap kita menyadari untuk bagaimana saya bisa hidup dipakai Tuhan, ceritakan hidup kebaikan. Apa yang pernah Tuhan alami, apa yang pernah Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Ceritakan. Baik engkau orang-orang tua terhadap anak-anakmu, ceritakan kebaikan Tuhan. Engkau anak-anak yang mungkin belum memiliki orang tua yang mungkin belum mengenal Kristus, ceritakan itu kepada mereka. Maupun kepada teman-teman kita, kerabat, di tempat engkau kerja, di tempat kau berbisnis, di tempat kau beraktivitas. Mungkin kau sedang mengantar anak-anak ke sekolah, kau ada bersama teman-temanmu. Ceritakan, gue punya cerita, kalau kemarin gue ditolong Tuhan. Gak usah malu, mungkin engkau akan berkata, malu kita kalau ngomongin Tuhan di depan orang banyak tersangka, sok rohani, sok rohani. Saudara dikasih dalam Tuhan, dunia mengajarkan hal itu, supaya kita berhenti menceritakan Tuhan melalui mulut kita. Tapi ingat, engkau adalah warga surga yang ada di dunia ini, dititipkan di dunia ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang ada. Mau orang ngomong sok rohani kan, mau ngomong orang sok paling benar lah. Yang penting bagian saudara dan saya adalah menceritakan kebaikan. Sesimpel itu aja.
Saya percaya memang pasti ada orang-orang yang nyinyir dipakai oleh sejarah. Tapi saya percaya juga pasti ada orang-orang yang juga akan diberkati dengan kesaksian. Tidak apa-apa. Ada orang-orang yang nyinyir, tidak apa-apa. Tapi saya percaya di balik semuanya itu juga Tuhan bisa memakai kesaksian saudara dan saya. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan malu. Malulah ketika engkau ngomongin orang. Ini justru kebalik. Ngomongin orang gak malu lagi. Ngomongin orang, gosipin orang udah gak malu lagi. Gila ngomongin kebaikan Tuhan kayaknya mulut tertutup. Susah banget. Aduh malu pendeta. Aduh kayaknya gak rasa layak. Itu intimidasi iblis. Sehingga akhirnya membuat kita merasa gak layak. Merasa gak bisa, merasa gak sanggup. Kita sudah diputar balik pikiran kita sehingga waktu kita ngomongin orang, ngegosipin orang, ngomongin kelemahan orang, ngomongin kekurangan orang, kita nggak malu. Bahkan mulut sampai monyong-monyong begitu kita nggak malu. Tapi giliran kita suruh menceritakan kebaikan Tuhan yang nilainya positif, nilainya memberkati orang, justru kita malu. Kan dipertanyakan, why? Kenapa? Inilah akhir zaman. Dunia sudah terbalik. Untuk melakukan sesuatu yang aneh, untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, justru itu orang udah gak takut, udah gak malu. Berzina udah gak malu, mencuri udah gak malu, iya kan? Selingkuh udah gak malu, ambil keuntungan orang lain udah gak malu. Giliran untuk melakukan firman, bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan, aduh malu, merasa gak layak, itu udah dibalik. Tapi inilah zaman, inilah yang terjadi hari-hari ini sudah. Pesan kita hari ini, ceritakan kebaikan Tuhan. Kau punya kesaksian. Apa yang di depan matamu? It means, itu maksudnya. Apa yang pernah kau lihat? Apa yang pernah kau alami? Ceritakan. Suatu kali Musa pernah menceritakan kebaikan Tuhan kepada Yitro. Apa mertuanya. Dampaknya apa? Kita lihat sebagai ayat terakhir. Keluaran 18. Ayat 8 dan ayat 9. Keluaran pasal 18 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini. Sesudah itu Musa, apa dibilang firman Tuhan? Menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan. Jadi Musa cerita apa yang dia lihat, apa yang Tuhan buat di depan mata dia, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Musa cerita kepada Yitro. Apa dampaknya? Ayat 9, perhatikan. Bersukacitalah Yitro. Saudara dengar baik. Kesaksianmu tentang kebaikan Tuhan itu bisa membawa sukacita buat orang yang mendengar. Kesaksianmu, ceritamu tentang kebaikan Tuhan yang kau alami bisa berdampak sesuatu yang powerful dalam hidup orang yang mendengar. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Mungkin Yitro belum pernah mengalaminya, tetapi Yitro baru mendengar. Tapi dampaknya ketika dia mendengar, dia dikuatkan, dia bersukacita. Bayangkan begitu powerfulnya kesaksianmu, kisah hidupmu buat orang yang mendengarkannya ketika kau membawa nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan mulutmu terkatup untuk menyembunyikan kemahakuasaan Tuhan yang pernah Tuhan buat dalam hidup. Saya ulang sekali lagi. Jangan biarkan mulutmu tertutup, terkatup, terkunci rapat untuk menceritakan kemuliaan Tuhan yang pernah kau alami dalam hidup. Ceritakan kebaikan Tuhan. Sharing, saksikan Tuhan baik dalam hidup. Kita berdoa, kita datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin jahat. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang menutup mulut kami untuk menguatkan orang sekeliling. Tapi hari ini kami diingat melalui firman-Mu, kami adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap menyaksikan kebaikan Tuhan. Baik kepada anak-anak kami, pada orang tua kami, kepada lingkungan kami, tempat di mana Tuhan percayakan kami. Kami adalah representasi kerajaan sorga di muka bumi.
Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan urapi bibir kami, lidah, mulut kami, untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara, dimanapun kau berada saat ini, letakkan tangan kananmu di mulutmu masing-masing. Ayo, kita melakukan tindakan produktif pagi hari. Letakkan tangan kanan di bagian mulut. Hari ini aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami menaruh tangan kanan kami yang penuh kuasa yang Allah berikan untuk menaruh di mulut, lidah, bibir perkataan kami dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai lidah, bibir, mulut mereka umat Tuhan dimanapun mereka berada, meletakkan tangan kanan mereka. Diurapi mulut mereka, diurapi bibir mereka, diurapi perkataan mereka, diurapi lidah mereka. Dalam nama Yesus, untuk menyampaikan perkataan kuasa, untuk menyampaikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga melalui lidah, bibir, mulut setiap kami umat Tuhan, ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan jamah. Taruh perkataan itu dalam lidah, dalam bibir, dalam mulut, dalam perkataan, dalam kerongkongan setiap anak-anak Tuhan yang bergabung pagi hari, baik melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sehingga mulai hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Bapa yang baik. Sehingga mereka yang mendengarnya bersuka cita. Mereka yang mendengarnya mendapatkan kekuatan. Bapa, kami bersyukur. Firman sudah termaterai dalam hidup kami. Biarlah langkah hidup kami senantiasa diarahkan, dituntun di jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa setiap umat Tuhan yang pagi hari ini sudah bergabung. Tuhan, dalam kesetiaan mereka beribadah, dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kami buat di pagi hari. Bahkan ketika kami menaikkan doa-doa kami, Tuhan Yesus, di rumah kami, umatmu masing-masing. Kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, Tuhan. Kami membawa di altar kudus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Bahkan kami berdoa, setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, Bapak hamba berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang menjawab doa-doa mereka sempurna adanya. Beri kekuatan, beri pengharapan, beri iman yang teguh buat setiap anak-anak Tuhan, untuk tetap terus setia menantikan janjimu, jawaban doa yang daripada Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, rumah tangga diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Ekonomi anak Tuhan diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha dagang, bahkan studi mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Sungguh kami percaya apa yang kami kerjakan, selama kami tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Pertolongan kami datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub ada dalam kehidupan kami. Bahkan secara khusus sama berdoa, kalau ada di antara mereka yang menonton, menyaksikan doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun dapat menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup masing-masing mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pakai wadah doa pagi online ini Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap umatmu satu persatu. Sehingga kami tetap terus berjalan dalam kemuliaan, lepas kepada kemuliaan. Terima kasih Bapak. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami dijaga, dipagari dengan damai, sejahtera, dan kasih setia Tuhan. Bahkan di sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami teringat akan bangsa dan negara kami. Kami teringat akan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat kota dan bangsa kami diberkatilah. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa diberikan roh takut akan Allah. Kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga mereka memimpin kota, memimpin bangsa Tuhan. Tuhan sendiri yang berperkara di hati mereka. Biarlah Tuhan berkati kepemimpinan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan rencana untuk pemilihan kepala daerah yang ada. Allah campur tangan dalam segala sesuatunya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki jadi, maka akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Sedang dikasih dalam Tuhan, pakai mulut untuk tetap terus menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup. Sehingga melalui hidup kita ada banyak orang dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.